Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir. Salah satunya yaitu yang pertama mengenai dilalah. Baik, dilalah itu terbagi menjadi 4. Dilalah ibarah, dilalah isyarah, dilalah ad-dilalah, dan yang terakhir yaitu dilalah iqtida. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hanya mengenai 2 dilalah saja, yaitu yang pertama dilalah ibarah dan yang kedua dilalah isyarah. Sekarang kita membahas dilalah yang pertama, yaitu dilalah ibarah. Apa itu dilalah ibarah? Dilalah ibarah adalah sebagai penunjukan lafaz atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara asli, meskipun dalam bentuk lazim atau bukan dalam bentuk asli. Kemudian, mengenai contoh dari dilalah ibarah ini, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, penjelasannya yaitu di situ hukumnya sudah jelas bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menjelaskan akan halalnya jual beli dan haramnya riba, pengertian ini merupakan tujuan tabai atau sekunder, merupakan arti lain dari ayat tersebut yang dipahami dengan dilalah ibarah an-nas. Karena meniadakan persamaan itu adalah untuk menjelaskan hukum masing-masing dua perkara itu, yaitu menjelaskan perbedaan antara jual beli dan riba itu adalah tidak sama. Seandainya orang meringkas kepada arti yang dimaksud dari susunan kata itu secara dasar, niscaya dia akan berkata juga seperti itu, yaitu berkata tidaklah jual beli itu seperti riba. Nah, dalam contoh seperti ini sudah jelas hukumnya, karena dilalah ibarah ini adalah bisa dikatakan juga seperti dilalah yang tersurat, yang dimana hukumnya itu sudah jelas. Seperti contoh tadi, Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu di sana sudah jelas hukum jual beli itu halal dan jelas juga hukum riba itu haram. Itu sedikit mengenai tentang dilalah ibarah. Nah, sekarang yang kedua yaitu dilalah isyarah. Apa itu dilalah isyarah? Dilalah isyarah adalah lafaz yang diungkapkan memberi arti kepada sesuatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Lafaz itu menunjukkan kepada suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari lafaz itu. Terkadang satu lafaz itu memberi isyarat kepada lebih dari satu maksud di luar apa yang ditunjukkan menurut ibarahnya. Nah, kalau dilalah ibarah itu dilalah yang tersurat, maka dilalah yang kedua ini, dilalah isyarat itu ialah dilalah yang tersirat, yang mana ketika menunjukkan lafaz itu tidak menunjukkan kepada hukumnya. Maksudnya lafaz tersebut tidak menunjukkan makna aslinya, ada makna tersirat di dalam tersebut. Seperti contoh, yaitu saya ambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 232, yaitu وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Artinya apa? Kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian secara patut. Nah, di sini ibarah lafaz ayat di atas menunjukkan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian yang layak untuk istri atau jandanya dalam masa iddah. Nah, di sana ada kata alal mauludi lahu. Mauludi lahu itu berarti ayah sebagai pengganti dari lafaz al-ab yang digunakan Allah dalam ayat ini. Di sini terdapat rahasia penggunaan lafaz ini yang tidak terlihat oleh orang biasa. Kata ganti lahu memiliki makna yaitu anak untuk ayah. Jadi, rangkaian lafaz al-mauludi lahu memiliki makna lain yaitu anak adalah kepunyaan ayah, atau dalam istilah hukum anak dinasabkan kepada ayahnya.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan nasab adalah kepada ayahnya, bukan pada ibunya. Nah, di sana sudah jelas juga bahwasanya makna yang lafaz yang sesungguhnya tidaklah sesuai dengan maknanya. Kalau dicarakan secara bahasa, mauludilahu, maulud itu artinya dilahirkan, lahu baginya. Nah, namun di sana ada makna terkhusus, ada makna yang tersirat yang tidak kita ketahui secara zohir, secara sebelah mata saja. Mauludilahu yaitu berarti ayah, itu secara isyarahnya. Namun kalau secara bahasanya tentu sudah berbeda lagi. Baik, itu sesingkat mungkin mengenai dilalah ibarah dan mengenai dilalah isyarah. Kemudian kita membahas tentang kaidah tafsir yang kedua, yaitu mengenai am dan khas. Tetapi saya kali ini hanya menjelaskan mengenai am saja. Baik, apa itu am? Am secara bahasa adalah umum. Secara harfiah, am yaitu sesuatu yang mencakup banyak hal. Sedangkan secara istilah adalah lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan atau kebutuhan kalimat yang ada. Nah, dalam sigot am itu ada beberapa tanda-tanda sigot am, yaitu yang pertama yaitu adanya kata kullu atau jami'un. Setiap ada lafaz ayat yang menggunakan kata kullu atau jami' itu merupakan sebuah bentuk sigot dari am, yang mana kullu itu sendiri artinya itu setiap, sedangkan jami' artinya semuanya. Kita masuk seperti contoh saja, yaitu seperti ada kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, setiap manusia itu akan merasakan kematian. Di sana ada kalimat kullu yang berarti setiap. Di sana menjelaskan bahwa sifat kullu ini bersifat keumuman. Kullu. Karena kullu ini termasuk sigot dari am, jadi makna dan lafaz dari ayat tersebut berujukan kepada umum. Kemudian kalau contoh lain, yaitu adanya isim syarat, yaitu seperti contoh surah Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Di sana, kenapa dia termasuk sigot am? Karena di sana ada isim syarat, yaitu lafaz man. Man ini berujukan kepada umum, karena man itu artinya barang siapa. Setiap ada lafaz yang berujukan kepada lafaz man, barang siapa, tentu itu akan bersifat umum karena belum jelas akan ada khususannya. Setiap ada kalimat barang siapa ini, tentu itu akan menjadi bentuk dari sigot an karena adanya lafaz man. Kemudian itu juga singkat penjelasan mengenai kaidah tafsir yaitu am. Kemudian yang ketiga itu kita membahas kaidah tafsir mushtarak. Kita beranjak dulu dari pengertiannya. Apa itu mushtarak? Mushtarak adalah menurut Ibnu Al-Hajib dalam kitab Syarah Al-Mufassal, suatu lafaz atau kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan menunjukkan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut. Kemudian, sebab-sebab lafaz menjadi mushtarak dalam bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Namun,
Ulama usul telah merumuskan sebab-sebab yang paling mempengaruhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam penggunaan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata yadun. Dalam satu kabilah, kata ini digunakan menunjukkan arti hasta secara sempurna. Satu kabilah untuk menunjukkan as-sa'idu wal kaf, sedangkan kabilah yang lain untuk menunjukkan khusus telapak tangan. Satu kata itu berbeda maknanya. Dan kemudian sebab yang kedua yaitu terjadinya makna yang berkisaran atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah urfi, sehingga terjadi perubahan suatu kata dari arti bahasa ke dalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah syara'. Contohnya itu seperti lafaz as-shalah. As-shalah itu yang dalam arti bahasa itu artinya berdoa. Kemudian dalam istilah syara' digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita maklumi. Nah, itu secara ringkas mengenai mustarak. Kemudian yang terakhir itu mengenai kaidah tafsir tentang kullu am yabqa ala umumihi hatta ya'ti ma bi khususihi. Hatta ya'ti ma yukhassisuhu. Kullu am yabqa ala umumihi hatta ya'ti ma yukhassisuhu. Artinya apa? Setiap yang umum akan selamanya bersifat umum sampai ada yang mengkhususkannya. Nah, jika suatu lapas tersebut bermakna umum, dia akan selamanya bersifat umum kecuali adanya pengkhususan di sana. Selagi belum ada lapas yang mengkhususkannya, maka lapas tersebut akan selamanya menjadi umum. Contohnya seperti apa? Kita masuk seperti contoh Quran surah Al-Maidah ayat 97 yang berbunyi wa annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Di sana ada kata kullu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya kullu itu merupakan sigot dari am yang bermakna untuk ditujukan kepada keumuman. Di sana tidak ada pengkhususan. Selagi dia tidak ada pengkhususan, maka kalimat ini selama-lamanya akan menjadi am atau akan menjadi sifat umum. Makanya wa annallaha bikulli syai'in alim ini karena tidak ada pengkhususan, maka ini selama-lamanya menjadi umum. Kemudian kita masuk contoh yang kedua, yaitu Quran surah Al-Asr ayat 1 dan 2, wal 'asr innal insana lafi khusr. Di sana ada pengecualian. Innal insana, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusr, akan selalu dalam keadaan kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di sana masih bersifat umum. Semua manusia itu akan dalam berada kerugian tanpa ada pengkhususan di sana, maka masih bersifat umum. Nah, turun lagi ayat yang ketiga, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal-amal soleh. Nah, di sana ada kata illa, ada pengecualian. Tentu dalam surah ini, dalam ayat ini tidak lagi bersifat umum karena di sana sudah ada pengecualian, yaitu dari kata illa, kecuali. Ayat sebelumnya itu menjelaskan sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, namun dikhususkan lagi, dikecualikan lagi dalam ayat selanjutnya, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal-amal soleh. Tentu dalam ayat ini sudah tidak bersifat umum lagi, namun sudah ada yang mentaksiskannya. Nah, secara ringkasnya, selagi ayat itu tidak ada pengkhususannya, maka ayat tersebut akan selama-lamanya bersifat umum. Namun jika ada yang mentaksiskannya, jika ada yang mengkhususkannya, maka ayat tersebut tidak lagi menjadi umum, namun adanya taksis am.
Kemudian yang kedua itu membahas tentang al-ibaratu bi'umumihi lafzi la bi khususi sababih. Maksudnya bagaimana? Lafaz yang ditujukan itu bersifat umum, bukan sebab turut dikhususkannya. Atau maksudnya begini, maksudnya ialah bahwa Al-Quran yang menjadi acuan hukum bukanlah mengacu pada khususan sebab atau kejadian yang menyebabkan ayat Al-Quran itu turun, tetapi mengacu kepada keumuman lafaz ayat tersebut. Maksudnya, yang dijadikan patokan itu adalah umumnya ayat, bukan khususnya sebab ayatnya itu turun. Contoh dari kaidah ini yaitu ayat tentang saling mengutuk yang menjadi acuan hukum syar'i yang bersifat umum bagi setiap suami yang menuduh istrinya telah berkhianat, meski sebenarnya ada ayat yang mengenai suami itu menuduh istrinya telah berkhianat, meski sebenarnya ayat tentang suami menuduh istrinya telah berkhianat itu tersebut turun untuk menjelaskan kejadian khusus, yaitu yang terjadi pada Hilal bin Umayyah, seperti di dalam surah An-Nur ayat 68, yaitu yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan ini istri terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, ayat ini turun karena sebab tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Namun, Rasulullah telah menetapkan hukum ayat ini umum atau mencakup untuk kasus Hilal bin Umayyah yang semisal dengannya. Nah, penjelasannya yaitu umumnya suatu lafaz lafaz yang ditujukan itu bersifat umum, bukan sebab turun ayat itu. Jika ada ayat itu turun, ada asbabun nuzulnya, itu tidak mencakup khusus saja, namun itu bersifat khusus. Maksudnya ada ayat satu turun dan penyebab dan asbab nuzulnya yaitu begini, dan kemudian ayatnya kemudian bukan ditujukan hanya kepada yang dimaksud, namun juga bersifat umum untuk yang lain. Mungkin begitu penjelasan dari saya yang mungkin sangat singkat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala ketidakpahaman dalam penyampaian materi saya, dan saya mohon maaf jika ada salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.